Nah, ini ya teman-teman, benar-benar tanpa modal. Kenapa tanpa modal? Nah, dari bekas atau batang seperti ini yang kita bisa minta ke tetangga atau ngambil di jalanan, kita cuma tancepin, kemudian bisa panen 7 turunan untuk pohon ini. Ini salah satu hasilnya. Apa dan caranya seperti apa, sampai cara pemanennya, ikuti terus video ini sampai dengan selesai, jangan di skip ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, tetap semangat dan tetap sehat. Kali ini Cece petani kantoran mau sharing mengenai tanaman pepaya Jepang. Tentu teman-teman udah sering lihat dong tanaman pepaya Jepang saya ini kayak gini nih teman-teman. Cuman butuh lahan yang sempit dan seadanya aja. Jadi ini kalau dilihat ini juga asal numbuh dan tanpa perlu perawatan. Tapi jangan tanya, ini tanaman panennya bisa 7 turunan dari pepaya ini dan juga banyak manfaatnya. Walaupun katanya ada efek sampingnya juga. Yuk kita simak bahasan mengenai tanaman pepaya Jepang. Tanaman pepaya ini anehnya tidak berbuah. Aslinya tanaman ini berasal dari Meksiko, jauh banget ya. Dan di sana dikenal sebagai nama caya. Disebut sebagai pepaya karena bentuk sama daunnya ini memang menyerupai pepaya. Tapi sebetulnya kalau secara ilmiahnya ya itu lebih dekat ke singkong. Gak tahu nih ya siapa yang memulai disebut sebagai pepaya Jepang. Mungkin karena tanaman ini pohonnya kecil ya, tapi sebetulnya bisa tumbuh sampai 6 meter. Tapi biasanya sih nggak nyampe 6 meter, itu ditebang. Karena kalau sampai 2 meter aja, kita udah susah orang Indonesia untuk memanen daunnya sebagai sayuran. Nah, sebetulnya sebagai sayuran, daun caya ini populer banget sebagai kuliner. Sudah pada tinggi tanaman saya, walaupun memang tidak 2 meter, karena tinggi saya nggak nyampe 2 meter. Jadi sebelum nyampe 2 meter udah mulai banyak daunnya, kita mau panen. Nah, cara memanennya adalah kita menggunakan gunting ya teman-teman. Kemudian potong pada tepat batang di bawah daun. Nah, seperti ini. Ini lumayan nih kalau kita menanam ini, hemat banget. Karena apa nih ya? Karena kita untuk benihnya ini gampang banget, tinggal cecep coblos ya. Dimana aja itu nggak perlu perawatan, jadi nggak perlu pupuk, itu bisa numbuh dengan mudah. Dan ini sebulan sekali, ini serimbun ini saya bisa panen sebanyak apa nanti kita lihat. Nah, untuk tanaman ini sama seperti singkong, karena tadi secara kekerabatannya itu dekat ke singkong, memang berpotensi mengeluarkan asam sianida. Ngeri banget ya kalau asam sianida itu, kan dengarnya kasus kopi sianida dan emang beracun. Karena itu daunnya ini harus dimasak ya teman-teman. Dimasak dengan cara direbus terlebih dahulu sekitar 5-15 menit. Nah, kalau kita rebus nanti daunnya ini yang mengandung asam sianidanya dan turunannya itu menjadi terurai, tidak menjadi sianida lagi. Itu sarannya kenapa daun pepaya Jepang itu harus direbus. Daun pepaya Jepang ini sering diolah menjadi hidangan yang lezat loh. Namanya juga di sananya, di asalnya di Meksiko namanya caya. Ini bisa ditumis, bisa direbus, isian bakwan, ataupun dijadikan gulai. Enak banget dikasih santan. Kandungan nutrisinya juga dalam daun pepaya Jepang ini banyak banget loh. Ada karbohidrat, protein, serat, lemak, kalium, zinc, kalsium, bahkan beberapa vitamin A, B1, B2, B3, C, dan E. Juga daun pepaya Jepang mengandung beberapa senyawa antioksidan seperti
flavonoid, saponin, dan alkaloid. Karena itu dia memiliki banyak manfaat bagi kesehatan tubuh. Apa aja? Coba cek di sini. Manfaat yang pertama, pepaya Jepang itu karena tinggi akan serat bisa mengatasi sembelit, jadi bisa menyehatkan saluran pencernaan kita. Kemudian juga bagi Anda yang memiliki tekanan darah tinggi bisa jadi pilihan untuk mengkonsumsi pepaya Jepang karena dia bisa menurunkan tekanan darah yang diperoleh dari kandungan kaliumnya. Selain itu juga bisa memperkuat imunitas tubuh karena mengandung vitamin A, vitamin C, dan antioksidan yang tinggi. Dan ternyata teman-teman, konsumsi daun pepaya Jepang dapat membantu mencegah penyakit berbahaya seperti kanker karena mengandung senyawa antioksidan seperti flavonoid, saponin, dan alkaloid. Selain itu, ketika tubuh kekurangan sel darah merah, suka lemes, letih, lesu, terutama kalau air bulan, itu bisa mencegah anemia. Jadi cukup cari aja daun pepaya Jepang. Dan bagi teman-teman yang mempunyai kemanisan tinggi, cantik sekali, atau istilahnya mencegah diabetes, ini bisa juga. Artinya kalau gula darah tinggi bisa digunakan juga untuk mencegah diabetes. Bahkan ini beberapa penelitian berpotensi katanya nih untuk daun pepaya Jepang menurunkan gula darah berkat kandungan antioksidan juga yang tinggi. Juga mendukung efektivitas dari hormon insulin. Kemudian juga bisa mencegah penyakit Alzheimer. Tahu kan penyakit yang menyerang otak ini? Jadi Alzheimer ini penderitanya mengalami penurunan daya ingat, sulit berkomunikasi, dan perubahan perilaku. Jadi sebelum terjadi, lebih baik mencegah dengan yang murah-murah aja kayak gini. Selain itu juga bisa menjaga kesehatan mata karena pasti tadi disebutkan ada vitamin A-nya. Kemudian bisa juga untuk menjaga kesehatan tulang. Karena apa? Kalsiumnya cukup tinggi. Kalsium yang tinggi pada daun pepaya Jepang memiliki manfaat untuk menjaga kepadatan tulang dan mencegah osteoporosis. Banyak banget manfaatnya, padahal nanamnya mudah, kemudian murah, juga gampang banget, gak perlu lahan yang luas. Karena batangnya udah mulai pada tinggi, biar nanti panen selanjutnya tidak terlalu tinggi juga ya, dan kita mudah untuk memotong atau mengambil daunnya, maka aku potong-potong nih dahannya yang sudah agak tinggi kita ambil, karena batangnya nanti bisa kita pakai untuk menanam kembali, jadi untuk tanaman baru. Nah, kita ambil ya. Jadi kita potong-potong tuh tadi batang yang agak-agak tinggi ya. Kemudian ini akan lebih mudah kita pengambilan untuk daun pepayanya. Tadi untuk tips cara pengambilan daunnya, yang pertama saya menggunakan gunting, yang kedua ini karena bergetah dan agak gatal ya, tadi saya menggunakan sarung tangan ya di yang sebelah kiri, kalau yang kanan tetap memegang guntingnya. Nah, jadi habis nih seperti ini, dan ini tumpukan batang pepaya dan daun pepaya yang akan kita panen. Jadi tadi hanya segitu aja lahan yang kita gunakan, cukup sedikit, dan sekarang kita akan ambil semua. Nanti kita akan simpan untuk kita olah menjadi stok makanan di freezer. Jadi kita akan membagi-baginya menjadi beberapa wadah supaya nanti kita tinggal ngambil pada waktu dibutuhkan. Tapi kalau teman-teman pengen yang fresh ya, mau memasak langsung ambil juga bisa, tidak usah semua. Selain itu, kegiatan ini juga bisa menyehatkan tubuh kita secara fisik, karena kita bergerak ya teman-teman. Jadi tidak stay saja, tapi anggaplah sebagai olahraga di pagi ini. Kebetulan cerah, sekalian healing yang murah banget ini, nggak usah mengeluarkan uang, tapi bikin sehat dan menghasilkan. Nah, ini ya teman-teman, benar-benar tanpa modal. Kenapa tanpa modal? Nah, dari bekas atau batang seperti ini yang kita bisa minta ke tetangga atau ngambil di jalanan,
kita cuma tancepin, kemudian bisa panen 7 turunan untuk pohon ini. Ini salah satu hasilnya. Hasilnya seperti ini cukup banyak ya teman-teman. Jadi kenapa kita memotong tepat di dekat tangkai daunnya untuk daun pepaya ini? Karena kita untuk menjaga kesegaran daun pepaya ini lebih lama kalau kita mau simpan sebetulnya ya. Jadi tidak diambil daunnya aja, tapi potong tepat di dekat tangkai daunnya supaya lebih awet. Kemudian kalau sudah, kita cuci nih, karena kan tadi selain kotor juga untuk menghilangkan sedikit racunnya ya teman-teman nih. Sekalian kita sortir lagi sebanyak ini. Tentu saja ini cukup banyak nih teman-teman, nggak bisa masak satu kali kalau dalam keluarga kecil saja. Jadi kita rendam nih ya, kita bersihkan dulu, takut ada tanah atau kalau kita menanamnya di pinggir jalan juga debu-debu. Nah, kita cuci yang bersih. Coba sekalian sharing dari teman-teman. Nanti kalau teman-teman yang rajin memasak atau ahli memasak, bisa sharing nanti untuk daun pepayanya ini kira-kira selain tadi ditumis, digulai, kemudian biasanya sih tumis pepaya ini dengan teri ya, enak banget. Juga apakah ada olahan lain dari daun pepaya Jepang? Karena daun pepaya Jepang ini rasanya ini sedikit manis ya, berbeda dengan daun pepaya yang biasa. Jadi ini adalah salah satu trik untuk mengurangi atau menghilangkan racun yang biasanya ada pada daun pepaya. Jadi yang pertama kita harus mencucinya dengan air mengalir. Nah yang kedua ini kita harus ada trik lagi ya. Pertama saya merendamnya juga dengan air garam. Nah ini air dingin, air garam. Tapi ada juga yang menyebutkan direbus aja langsung. Tapi saya memilih untuk merendam dulu karena ini jumlahnya cukup banyak. Ini air dingin, saya kasih garam untuk menjaga kesegaran daun ya, kalau daunnya supaya tetap hijau. Jadi pada waktu kita makan atau konsumsi ini tetap terlihat cantik. Jadi yang pertama saya rendam dulu dengan air garam. Seperti ini ya teman-teman. Karena jumlahnya ini cukup banyak, tadi hasil panen saya membutuhkan beberapa kali untuk perendaman. Jadi yang ini diangkat, kita tambahkan garam untuk menghilangkan racunnya, diremas-remas, boleh sambil dipejat-pejat gitu ya. Jadi kegiatan pagi kita ini sungguh bermanfaat ya. Tadi selain sehat kena sinar matahari, juga bergerak waktu memanen dan menanam kembali batangnya. Kemudian sekarang tinggal mempersiapkan untuk disimpan atau dimasak. Nah, yang tadi sudah kita rendam dengan garam, kita siapkan air yang sudah direbus. Juga kita tambahkan garam sedikit untuk menjaga warnanya tetap hijau. Ini harus kita rebus sekitar 5-15 menit untuk menghilangkan racun yang ada di dalam daun pepaya yang tadi sudah dijelaskan di awal. Jadi kalau sudah direbus ini otomatis akan lebih aman karena sudah terurai dengan proses pemasakan atau direbus ya. Rebus dengan air yang sudah mendidih ini. Nah ini tidak usah terlalu lama, kita tambahkan garam supaya warnanya nanti tetap hijau, kemudian tiriskan. Kalau saya kebetulan karena ini cukup banyak ya teman-teman, maka setelah kita angkat itu langsung masukkan ke air dingin. Jadi ya tidak diangkat, kemudian nah ini air dinginnya untuk kita siapkan. Jadi setelah kita rebus 5-15 menit ya, tergantunglah kalau ini banyak atau tidaknya, supaya warnanya tetap hijau. Nah jadi kita tiriskan, nanti kita masukkan ke air dingin. Kemudian untuk menyimpannya, saya biasanya membagi menjadi beberapa wadah. Kan banyak sekarang ya tin wall untuk wadah plastik. Nah seperti ini udah mulai mau kita angkat, kita bagi menjadi beberapa bagian. Jadi bisa kita ambil sesuai kebutuhan kita, maka tersedialah stok untuk kebutuhan makanan kita dari kebun kita sendiri. Jadi cukup
gampang menanamnya, modalnya pun murah, bisa minta ke tetangga, bisa ngambil di pinggir jalan tanpa modal, dan bisa panen 7 turunan, tapi kita bisa masak ngirit uang belanja. Demikian ya teman-teman, sharing dari Cece Petani Kantoran. Yang sudah menonton video ini, Cece Petani Kantoran mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.